Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisa Muliza dengan NIM 2415050098. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep pendidikan menurut Quran surat An-Nahl ayat 125 sampai dengan 128. Pada slide ini saya telah memaparkan Quran surat An-Nahl ayat 125 sampai dengan 128. Teman-teman bisa membacanya sendiri ya. Lanjut pada pembahasan landasan dasar. Dalam konteks ayat ini, pada dasarnya mengajarkan bagaimana cara menyampaikan kebenaran dengan baik dan bijak. Pada ayat 125, Allah memerintahkan agar berdakwah dan mengajak orang lain dilakukan dengan cara yang halus, menggunakan kebijaksanaan, nasihat yang baik, serta juga dialog yang santun. Lalu pada ayat 126 sampai dengan 128 dijelaskan bahwasanya membalas perbuatan orang lain itu dibolehkan, tapi bersabar itu jauh lebih baik, dan Allah menjanjikan bahwa Allah lah bersama orang-orang yang sabar dan bertakwa. Untuk memperjelas lagi pemahaman mengenai ayat 125 ini, yaitu menjelaskan mengenai 3 metode utama dalam berdakwah ataupun menyampaikan ilmu. Yang pertama yaitu dengan hikmah atau menggunakan kebijaksanaan serta menyesuaikan dengan kondisi atau realita yang ada. Yang kedua yaitu dengan mau'izah hasanah, yaitu memberikan nasihat yang baik ataupun menyentuh. Dan terakhir yaitu dengan mujadalah, adalah berdialog ataupun berdiskusi dengan cara yang santun. Karena pada dasarnya Islam sangat menyukai orang-orang yang santun dan juga orang-orang yang beradab. Masuk pada ayat 126. Dalam ayat 26 ini sebenarnya berkaitan dengan terjadinya perang Uhud di masa Nabi, di mana bolehnya membalas dendam atas perbuatan kaum kafir saat itu. Dalam hal ini jika kita hubungkan dengan pembahasan mengenai konsep pendidikan ini, perlakuan orang lain itu sebenarnya diperbolehkan untuk membalas, tapi alangkah lebih baik seseorang bersabar atas apa yang telah diperlakukan orang lain kepada dirinya. Pada ayat 127 sampai dengan 128, Allah menegaskan kembali pentingnya kesabaran dan juga menyatakan bahwa Allah lah bersama orang-orang yang sabar dan juga bertakwa. Dalam konteksnya, ayat ini menekankan kesabaran Nabi Muhammad dalam berdakwah serta menghadapi gangguan dari kaum kafir Quraisy di masa itu. Selanjutnya membahas mengenai nilai pendidikan yang terkandung dalam surat An-Nahl ayat 125 dengan 128. Yang pertama yaitu pendidikan karakter. Maksudnya adanya bentuk pola pendidikan komunikasi yang baik, yaitu bentuk kaulan layinan, kaulan kariman, kaulan baligon, dan sebagainya. Yang kedua, pendidikan karakter dalam bersabar atas apa yang terjadi. Karena kesabaran bukan hanya sikap biasa, tapi merupakan kekuatan utama dalam menghadapi berbagai tantangan bagi seorang muslim. Dan sikap sabar inilah yang menjadikan seorang hamba memiliki derajat yang berbeda di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita mengetahui bentuk ayat dari Quran surat An-Nahl ayat 125 sampai dengan 128 ini, serta juga mengetahui landasan dasar dan juga penafsiran yang telah dijelaskan tadi, kita masuk pada bagian kesimpulan, di mana pada rangkaian ayat ini sebenarnya memberikan kerangka konseptual tentang pendidikan. Bahwasanya pendidikan tersebut tidak hanya berfokus pada apa yang disampaikan semata, tapi juga bagaimana cara menyampaikannya. Dengan pendekatan yang bijak, komunikasi yang baik, serta dengan kesabaran, maka proses pendidikan akan jauh lebih efektif dan juga mampu membentuk karakter yang lebih baik lagi dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga mengenai metode dakwah tadi, seorang dai ataupun pendakwah hendaknya pandai dalam mengotakkan metode-metode yang ingin dipilihnya, karena pada dasarnya tidak bisa dipukul rata semuanya, sehingga jika seseorang tersebut bisa menempatkan metode tersebut sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas audiensnya nanti, maka apa yang ingin disampaikannya tersebut lebih mudah diterima nantinya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat bagi orang banyak, khususnya bagi saya sendiri. Dan saya juga menyadari akan kekurangan dari pembahasan materi pada kali ini.
Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.